Oke. Nah, ada tips dan tips tertentu nggak dari Justice untuk mereka nih teman-teman sobat ngopi ngoding yang baru mulai belajar coding, terus menemukan kesulitan, terus aduh udah deh gitu. Atau mereka yang memang bukan background-nya ngoding, tapi kepengen ngoding gitu. Misalnya, ada tips nggak? Karena lumayan ya untuk 6 bulan udah bisa produksi, itu cukup cepat belajarnya. Mungkin ada tips tertentu nggak yang Justice alamin? Sebenarnya yang paling penting tuh kita belum nonton, jangan lupa klik subscribe. Ya, Sobat Ngopi Ngoding, kita ketemu lagi di Ngobrol di Ngopi. Kali ini kita bareng sama Justita. Beliau adalah programmer wanita, itu yang masih jarang ya. Menurut data BPS, 25% baru di Indonesia. Itu data tahun 2016. Programmer wanita di Indonesia itu baru 25%. Jadi masih sedikit banget. Dan yang menarik dari Justice ini adalah dia beralih minat. Nah, ini menarik lah ceritanya. Mari kita ngobrol bareng-bareng sama Justice. Gimana, Justice, bisa diceritain nggak? Ini background-nya awalnya apa kok, terus sekarang jadi programmer itu? Halo Sobat Ngopi Ngoding. Jadi kalau misalnya cerita tentang perjalanan saya, awalnya tuh saya jurusan kuliah itu teknik industri. Tapi waktu lagi skripsi itu saya keterima di salah satu startup di Indonesia. Dan itu tuh divisinya belum menjadi bagian IT. Divisi apa itu dulu? Divisinya tuh sebelumnya saya di community engagement. Jadi nggak ada background IT-nya. Ngerjainnya apaan di community engagement? Kalau di community engagement sendiri, itu sebenarnya kita lebih ke nge-engage komunitas-komunitas gitu, karena startup ini juga bergeraknya di bidang sosial. Jadi kita tuh gimana sih cara biar si komunitas-komunitas sosial ini tuh bisa ngegabung sama programnya kita gitu. Jadi kayak kerjanya tuh kayak kita buat nyari komunitas, ngebangun komunikasi sama mereka, terus juga bikin project bareng sama mereka gitulah, seputar komunitas itu sendiri. Nih, lucu ya. Dari teknik industri ke komunikasi. Luar biasa. Itu komunikasi itu minat atau memang coba-coba aja gitu pada waktu kuliah ngambil pekerjaan ini awalnya? Sebenarnya tuh emang pas dari kuliah saya tuh udah sering banget masuk komunitas-komunitas sosial gitu. Jadi kayak dari masa perkuliahan ini ikut komunitas ini, komunitas itu. Jadi emang pas dari situ tuh kayak tertarik buat masuk ke dunia sosial, sebenarnya tuh kayak gitu. Terus sampai akhirnya karena jurusan saya juga teknik industri kan, tapi ya pada akhirnya ketika saya masuk ke community engagement ini, ya materinya itu ya sebenarnya hampir sama gitu. Ilmu yang didapat waktu saya kuliah sama ketika saya diterapkan di startup ini tuh ya sama gitu. Cuma emang bedanya itu ya produk yang dihasilkannya gitu. Oh. Berarti masih ada sinkronisasinya antara teknik industri dengan engagement ya. Jadi di engagement tidak hanya komunikasi, melainkan ada dasar-dasar produk industri gitu ya. Iya, benar. Nah, terus kenapa berpikir untuk beralih ke programming? Berapa lama butuh waktu untuk ini, saya tertarik kayaknya nih sama programming gitu. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Jadi dari saya kuliah itu sebenarnya saya udah tertarik sama dunia IT gitu, karena teman-teman saya pun juga banyak kan anak IT, kayak teman-teman SMA saya itu pada masuknya ke IT gitu, dan kebanyakan kan emang IT itu kan cowok kan, jadi kayak saya suka main sama mereka, terus sering banget ngelihat mereka ngoding gitu, terus dan saya tuh juga sering kayak datang ke event-event IT gitu, kayak diajak sama teman saya buat ikutan yang di sini di situ gitu, kayak deket yang di kampus ataupun yang di luar kampus gitu. Terus dulu juga sempat pernah diajak bikin project bareng, tapi kan ya saya ngerasa pas saat itu tuh kayak nggak punya background IT gitu, takutnya nggak bisa, ragu lah buat mulainya gitu. Tapi ya ketertarikan saya tuh
selalu selalu ada gitu, kayak update-update info terkini seputar IT dan sebagainya kayak gitu. Terus sampai akhirnya saya lulus, terus masuklah di awal itu di community engagement kan. Tapi kayak lama-kelamaan tuh saya ngelihat kayak di IT juga sebenarnya kayak lebih apa ya, entah kenapa kayak tiba-tiba tuh lebih menarik gitu, lebih tertarik kok, kayak oh saya mau belajar IT deh gitu, mau belajar ke programming deh gitu. Tapi kan kayak tapi pasti selalu ada keraguan kan, kayak bisa nggak ya, nggak punya basic IT, ngerti aja enggak gitu. Terus sampai akhirnya ya udahlah, saya tuh mikir berkali-kali kayak ini benar nggak ya keputusan yang saya ambil kalau misalnya saya beralih buat menjadi programming gitu. Karena kan kayak yang pertama yang pasti saya mikir dulu kayak wah kalau misalnya beralih berarti kan saya belajar harus lebih banyak dong, karena dasarnya aja nggak ada nih gitu ya, harus belajar itu bener-bener bisa gitu. Terus yang kedua juga ketika nanti saya udah masuk, apakah emang ini benar jalan yang pengen saya ambil gitu. Karena kan kayak bisa jadi itu cuma sebagai curiosity saya kan, untuk masuk ke programming ini gitu. Terus sampai akhirnya udah berpikir lama tuh berpikirnya. Jadi kayak abang selama waktu saya kerja tuh saya suka mikirin kayak aduh pengen deh jadi gini gitu. Kayak pengen deh buat programming gitu. Sampai akhirnya mulailah belajar, awalnya itu kayak belajar buat ke web dulu di HTML gitu, sampai akhirnya ya udah ada peluang juga, jadinya waduh saya memberanikan diri buat masuk ke programming gitu sih. Tadi backgroundnya pada waktu kuliah banyak temen IT. Kuliahnya di mana? Bisa diinfoin? Iya, dulu saya kuliahnya di Gunadarma, Oke. Depok. Dharma itu banyak orang IT emang. Oke. Iya, benar. Jadi lingkungannya juga IT banget. Iya. Nah, tadi proses dari ketertarikan menuju memberanikan diri itu, terus sampai hari ini butuh waktu berapa lama belajar, proses belajarnya, catch up-nya dari nggak ngerti sampai oke, ini udah mulai bisa produksi nih. Sebenarnya ini baru mulai itu di akhir tahun 2019 kan ya, kayak baru mulai belajar Desember gitu. lah ya. Iya, sampai akhirnya masuklah ke dunia programming beneran nih gitu. Terus ya awalnya ya udah banyak latihan aja terus gitu, kayak prosesnya sebenarnya lama sih. Kayak misalnya kayak belajar itu loh, kadang kan kayak apalagi saya nggak punya basic tuh suka nggak ngerti sama kayak wah ini kodenya tuh apaan sih maksudnya gitu. Kayak susah mengartikan kode-kode yang dimaksud di situ gitu. Padahal kalau misalnya kayak kita baca lagi gitu, dipahamin, terus akhirnya oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Ya, sebenarnya cukup lama sih sampai akhirnya oh saya bisa bikin project pertama saya waktu itu. Terus kayak ya udah dari situ udah mulai ya sedikit percaya diri, tapi ya tetap harus di belajar itu harus lebih keras lagi sih gitu. 6 bulan ya, berarti 6 bulan. Kalau sekarang Juni udah produksi udah lumayan banyak ya, jadi sudah banyak produksinya selama 6 bulan. Ya lumayan sih, dari yang awal projectnya tuh jelek cuma gitu aja, dari jelek jadi oh sedikit lebih bagus, terus lebih bagus lagi gitu sih. Jadi ya emang harus konsisten buat mulainya itu. Oke. Berbagi tips. Jadi untuk teman-teman yang punya background bukan IT atau teman-teman yang baru mulai belajar nih untuk bisa ini menarik loh, maksudnya teman-teman yang di luar sana yang merasa diri, aduh gue nggak ngerti nih, gue nggak bisa nih. Apa pandangan Justice nih? Kan kalau profesi programming, karena mungkin banyak begadang-begadangnya nih, kejar deadline, terus akhirnya ngoding malam-malam. Tapi terus kok jadi sebagai perempuan mau memberanikan diri untuk ambil profesi ini? Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kayak kita tuh ngoding sampai malam, karena kan selama waktu kuliah juga kan kita selalu ngerjain tugas sampai malam kan, sampai begadang, sampai kayak istilahnya nggak tidur gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya sih nggak masalah, dan orang tua saya pun juga ngizinin kalau misalnya
kayak misalnya saya pulang malam ya karena saya masih ada pekerjaan gitu. Terus juga yang penting tuh manajemen waktunya aja sih yang harus kita benar-benar bisa ngaturnya gitu. Kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat, kapan juga kita harus bisa jalan-jalan gitu. Jadi ya kita bikin balance untuk itulah gitu. Oke. Nah, ada tips dan tips tertentu nggak dari Justice untuk mereka nih teman-teman sobat ngopi ngoding yang baru mulai belajar coding, terus menemukan kesulitan, terus aduh udah deh gitu. Atau mereka yang memang bukan background-nya ngoding, tapi kepengen ngoding gitu. Misalnya ada tips nggak? Karena lumayan ya untuk 6 bulan udah bisa produksi itu cukup cepat belajarnya. Mungkin ada tips tertentu nggak yang Justice alamin? Sebenarnya yang paling penting tuh kita, yang pertama yang pastinya kita luruskan niat dulu. Sebenarnya kita beneran nggak mau belajar programming ini gitu. Karena kalau misalnya kita udah niat, otomatis kita tuh bakal ngelakuinnya itu secara konstan gitu. Terus juga kita jangan pernah berhenti belajar. Belajarnya konsisten, kayak misalnya sehari itu 1 jam, 2 jam buat belajar ngoding gitu. Apalagi kalau misalnya masih kuliah, waktunya masih banyak kan. Terus juga banyak latihan bikin project sendiri gitu, karena kalau kata quote-quote bilang sih kayak practice makes perfect gitu. Jadi kayak semakin kita banyak latihan, semakin kita tahu celah-celahnya dan semakin tahu polanya dan tekniknya, dan itu bikin kita nantinya bisa bikin project yang lebih besar lagi gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya jelek, yang pertama jelek terus habis dari jelek, nanti habis gitu bagus, setelah itu lebih bagus dan seterusnya gitu. Terus juga kita jangan pernah menyerah, karena kalau misalnya belajar ya pastinya kan ada kesulitan dong setiap saat gitu. Tapi yang penting kita tetap harus berjuang buat ya menikmati masa-masa ngodingnya itu gitu. Dan yang paling penting juga lakukan yang terbaik aja menurut versi kita. Oke. Nah, kita akan lihat. Oke. Ini ada cerita apa di foto ini? Iya, ini tuh waktu saya jadi community engagement. Jadi di sini ini fotonya bersama dengan kampus ambasador. Iya, udah sama dengan kampus ambasador. Gimana Pak jawabnya? Terus jadi ceritain aja ini apaan gitu. Iya, ini engage sama user ya, engage sama komunitas. Bukan, ini yang kampus ambasador. Oh, ngapain ya? Dia memberikan apa? Memberikan pemahaman terhadap ya. Memberikan pemahaman kepada mereka sih kampus ambasador ini ya, untuk bisa menyebarkan semangat apa sosial ya di lingkungannya, ya kan? Di lingkungan universitasnya. Ya. Ulangin ya. Yuk. Ya, ini foto waktu saya masih jadi community engagement. Jadi ini foto bersama dengan para kampus ambasador, yang dimana program ini tuh dibentuk untuk mereka itu bisa menyebarkan semangat sosial di lingkungan universitasnya masing-masing gitu. Jadi ini tuh ada dari UI, dari IPB, dari UNJ, ada dari banyak kampus yang tergabung dalam program ini. Gitu sih. Ini saya yang paling depan. Ini ya, seru-seru. Oke. Nah, foto berikutnya adalah ini. Oke. Nah, kalau misalnya yang foto ini tuh kita langsung terjun ke apa ya? Aktivitas komunitas gitu. Jadi di sini kita kolaborasi sama komunitas Kemangtir Jakarta buat nanam mangrove bareng gitu. Jadi di sini nih ada timnya campaign sama juga ada para kampus ambasador. Jadi seru banget sih waktu itu acaranya. Nah, gambar terakhir ini. Waduh. Ini di mana ini? Ini apa? Ini waktu saya jalan-jalan sih. Waktu saya traveling ke negara Sakura aja. Oke. Sampai Jepang ini, udah sampai Jepang. Iya. Oke. Oke, pilihan pertama traveling atau ngoding?
traveling. Ngoding nggak ini ya. Oke, turun sekarang. Ngoding atau beralih profesi lagi? Ngoding dong. Oke. Mau bikin website atau bikin mobile aplikasi? Bikin website dulu sekarang, habis itu mobile aplikasi. Oke, terus selalu ikut kerja di perusahaan atau bikin usaha sendiri? Bikin usaha sendiri. Oke. Nah, terakhir dari Jasis mungkin ada pesan untuk sobat ngopi ngoding semua yang baru belajar atau yang lagi menyimak video ini. Silakan. Oke, buat sobat ngopi ngoding, jangan pernah menyerah. Mulai aja dulu, karena kalau misalnya ngoding tuh bukan kayak cari jodoh. Kalau misalnya ngoding tuh bisa diulang kalau misalnya kalian salah gitu. Oke, semangat terus. Oke, terima kasih. Demikian video Ngopi Talk hari ini. Kita akan ketemu lagi di video Ngopi Ngoding selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk.